Pop Talk. Hai, salam kenal. Gimana kabar kalian? Semoga tetap semangat menjalani sisa minggu ini ya. Perkenalkan, kami Pop Talk, Pobe Talking. Ini podcast keempat di channel YouTube kami. Mohon bantuan dan dukungannya ya. Halo teman-teman, selamat memasuki bulan Juli ya. Kembali lagi nih bersama Pop Talk. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk berbincang santai bersama salah satu narasumber yang tidak asing lagi nih, yaitu Kak Tony. Jadi, Kak Tony ini merupakan pimpinan umum BO Publisia periode 2020. Halo Kak Tony. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nonila Rustin Fitria. Nah, kira-kira kalian udah kenal apa belum nih sama salah satu narasumber kita, yaitu Kak Tony? Sebelum ke pembahasan selanjutnya, mungkin Kak Tony bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan untuk Kak Tony, dipersilahkan. Oke, terima kasih Noni. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Ridho Fatoni. Atau teman-teman di kampus biasanya panggil Tony atau Ridho. Ya mungkin lebih ke Tony sih, kalau Ridho itu lebih ke panggilan untuk dosen. Jadi sekarang ini aku mahasiswa aktif ya di FKM di peminatan Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3 dari angkatan tahun 2018. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk perkenalannya. Baik, terima kasih Kak. Nah, ngomong-ngomong sekarang kesibukan Kakak apa nih Kak? Boleh dong sedikit cerita? Kesibukan saat ini, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita baru aja selesai nyusun laporan untuk PBL dan sekarang kita lagi dalam masa magang nih, atau kalau bahasa FKM-nya PKM, Praktikum Kesehatan Masyarakat. Gitu. Wah, jadi sekarang salah satu kesibukan Kakak sedang dalam masa PBL ya Kak? Sebenarnya PBL itu apa sih Kak? Kan banyak yang belum tahu nih seputar PBL tersebut. Ya. Jadi kalau PBL itu kan 3 kata ya, P sampai B dan L. PBL itu artinya pengalaman belajar lapangan. Nah, jadi kalau kita lihat lagi dari istilahnya pengalaman belajar lapangan, jadi merupakan suatu program yang memberikan kita pengalaman belajar gak di kelas tapi di lapangan. Lapangan ini maksudnya adalah di masyarakat gitu noh. Nah, jadi kenapa belajar di masyarakat? Karena kita itu kan dari background kesehatan masyarakat. Jadi kalau misalnya kita sebagai anak kesmas itu nggak bisa bermasyarakat, gimana kita bisa mengajak masyarakat untuk hidup sehat kayak gitu. Jadi esensinya kegiatan PBL itu ya supaya kita calon-calon ahli kesehatan masyarakat ini itu punya soft skill yang bagus dalam bersosialisasi di masyarakat, sehingga kita bisa nantinya ke depan mudah gitu untuk mengajak masyarakat bagaimana caranya agar hidup sehat gitu. Jadi hanya sekedar kita sendiri tapi juga masyarakat tentunya. Mungkin itu. Kedengarannya seru banget ya Kak. Nah, ada nggak sih Kak pengalaman unik yang Kakak temui dan alami saat pelaksanaan kegiatan PBL ini Kak? Pengalaman unik ya? Ya mungkin salah satu pengalaman unik ya ini kali ya. Mungkin PBL tahun ini diselenggarainnya di tengah masa pandemi COVID. Ya, itu mungkin sedikit agak unik ya. Kalau kita lihat dari kampus-kampus lain, itu rata-rata di tengah pandemi mereka lebih memilih untuk melaksanakan PBL atau kalau mereka biasa sebut KKN ya, itu secara daring. Tapi menurut aku, FKM sendiri udah siap kok dalam melaksanakan PBL secara offline ataupun ke lapangan, karena sudah dibuat regulasinya juga dari pihak kampus, yang mulai dari kita yang mengikuti ini tes swab antigen dulu, terus menyertakan surat sehat, kemudian juga dari kampus menganjurkan untuk mengikuti vaksin, kemudian juga dari kampus sudah memberikan opsi kepada kita di setiap desa itu melihat kondisi desanya, apakah memungkinkan untuk stay di sana selama pelaksanaan atau kita pilih untuk pulang pergi dari kos-kosan ataupun base camp kita ke desa. Itu menurut aku dari FKM udah matang sih nyiapinnya.
Jadi untuk masalah pelaksanaannya ya udah well prepare. Kemudian yang unik lagi dari PBL ini mungkin ini ya kali di kelompok itu benar-benar ketemu orang-orang yang nggak pernah kita temuin sebelumnya gitu. Jadi ya kita bisa lihat lah bagaimana orang-orang yang awalnya kita nggak kenal, terus karena situasi akhirnya jadi kenal. Terus dari bahasa masyarakat di situ juga kita sedikit belajar gitu ya, bahasa-bahasa asli daerah sekitar Oganilir yang walaupun selama ini kita kuliah di Oganilir, kita belum tentu tahu kan bahasa asli mereka. Nah kita saat PBL belajar tuh ya, walaupun dikit-dikit lah ya, walaupun kedengarannya agak lucu-lucu gitu, cuman ya seru lah. Terus juga apa lagi ya pengalaman uniknya? Oh ini mungkin di teman-teman yang lain yang ikut PBL kemarin mungkin adalah pengalaman unik lain, tapi menurutku ini yang paling unik sih. Jadi di dusunku ya, di dusun Tanjung Agung itu di Kecamatan Indralaya, mereka itu hampir menyeluruh, baik itu di rumah maupun di warung-warungnya itu pada narokin ini nih, botol kecap atau botol sirup gitu, diisi sama air warna merah, ditaruh di depan rumah. Itu hampir merata orang-orang pada kayak gitu. Jadi awalnya karena kebetulan kami lagi nongkrong di warung ya, kami lihat kok ada banyak botol-botol merah nih, ada apa. Jadi kami awalnya pikir ini nih kayak penolak bala gitu loh, kayak penglaris gitu lah ya. Kenapa warganya masih percaya dengan kayak gitu kan? Jadi kita nanya iseng ke adik-adik yang di situ. Ternyata fungsinya bukan sebagai penolak bala atau penglaris, tapi untuk mengusir ayam. Jadi botol itu warna merah, katanya ayam itu benci dengan warna merah, jadi nggak masuk ke rumah. Dan benar, ternyata botol merah itu lumayan terbukti ampuh mengusir ayam. Karena di desa itu juga cukup banyak ayam. Dan banyak lagi lah pengalaman unik lah ya, yang mungkin nggak cukup rasanya kalau diceritain semua satu-satu. Wah, pasti akan diingat terus nih sama kakak kejadian-kejadian unik itu ya kak. Ada lagi nggak nih pengalaman seru lainnya? Mungkin kayak ketemu orang-orang baru gitu kak? Oh ya pasti dong ketemu orang-orang baru. Kita kan dari FKM ini ada 3 jurusan ya, maksudnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini kita kan ada 3 jurusan, di IKM, terus gizi, terus dari kesehatan lingkungan ya kan. Nah itu kan di PBL kita nggak sebagai satu jurusan yang turun, tapi satu fakultas yang turun ya kan. Jadi kan dicampur tuh. Kita kemarin di tahunku ya yang baru ini itu disebar di 3 kecamatan, 33 desa dengan jumlah mahasiswa itu 333. Jadi 33 gitu, cantik angkanya. Jadi setiap kelompok itu ada yang 10, ada yang 11 orang ya isinya. Nah, jadi 10 orang ini di kelompokku itu bercampur, ada yang dari gizi, ada yang dari counseling, ada yang dari KM. Nah, kita ya tentu ketemulah dengan orang-orang baru, kenalan dengan sifat mereka yang ya kadang ada yang masuk dengan kita, ada yang nggak masuk dengan kita. Tapi disitulah belajarnya juga. Jadi selain kita belajar bermasyarakat dengan masyarakat desa, kita juga belajar bersosialisasi dengan kawan-kawan gitu, belajar bekerja sama-sama menghadapi situasi yang kadang nggak sesuai ekspektasi, ya kan? Belajar mengerjakan program yang kayak kita yang nggak kenal sama masyarakat, terus tiba-tiba harus mengajak mereka tuh gimana caranya mikir itu gitu. Terus belum lagi kita harus sama-sama kompak gitu ya dalam satu tim. Ya pokoknya nggak hanya urusan di program ya, tapi juga urusan internal di rumah itu. Kebetulan kita nyewa rumah kemarin ya. Nah itu jadi suatu pembelajaran sekaligus jadi pengalaman gitu loh. Karena ya tadi PBL ini nggak hanya bukan program ataupun kegiatan yang bisa diulang 2 kali 3 kali, tapi hanya sekali itulah selama kita jadi mahasiswa. Dia akan sangat sayang rasanya kalau dengan teman-teman baru tidak bagus hubungan sesama kita gitu. Maksudnya hubungan pertemanannya jadi kurang bagus gara-gara PPL, jangan sampai.
ya walaupun mereka punya sifat yang beda-beda, sifat yang mungkin sedikit agak kontras dengan kita, ya itulah disitulah kita harus bisa beradaptasi dengan mereka. Karena kalau kita mendahulukan ego kita, ya susah. Karena dengan tim inilah kita selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ya, menghadapi PBL, menghadapi masyarakat sama-sama gitu loh. Jadi lebih di manajemen lah emosi dan ego kita masing-masing. Selain itu juga selain dengan teman-teman satu kelompok, kita juga ketemu, punya kenalan di desa, misalnya dengan anak-anak Karang Taruna. Anak Karang Taruna itu ialah remaja-remaja desa. Jadi kita punya memperluas relasi kita juga di sana tuh, karena mereka bukan berarti remaja desa itu orang yang hanya di desa saja gitu, orang yang nggak ada kerjaan di desa doang, enggak. Terkadang di beberapa desa justru remaja-remaja desa itu orang-orang yang sukses, ada yang sudah bekerja, ada yang punya usaha sendiri, ya. Ada yang sedang menjadi mahasiswa juga di universitas lain, bahkan ada yang universitasnya di luar universitas favorit di Indonesia bahkan. Jadi kita janganlah merasa jemawa gitu. Kita bisa tetap menjalin relasi dengan mereka gitu tanpa pilih-pilih. Kayak gitu sih. Dan Oke, jadi banyak banget pengalaman unik yang dimiliki oleh Kak Tony selama menjalani PBL ya Kak. Mulai dari pengalaman-pengalaman unik yang mungkin kita baru tahu nih ada di daerah tersebut, hingga gimana caranya Kakak menjalani kerjasama dalam menghadapi situasi yang ada di daerah tersebut. Wah, jadi nggak sabar nih mau cepat-cepat PBL. Kalau dengar dari cerita Kak Tony barusan, kira-kira ada nggak tips buat kita-kita nih yang nantinya akan terjun langsung saat PBL seperti Kakak saat ini, supaya nanti kita sudah nggak kaget lagi nih Kak? oh ya tips ya. Jadi kalau aku lihat PBL-nya ada tiga bagian. Yang pertama pra pelaksanaan, saat pelaksanaan, sama pasca pelaksanaan. Nah, nanti kalian, ini yang 2019 nih, Daninya sama Adin, itu ntar dibagi kelompok ya, dibagiin kelompok, terus di kelompok itu ntar ada sekalian desa yang akan kalian tempati. Nah, itu nanti kan kelihatan tuh siapa-siapa aja di timku, misalnya di tim Dani ada Adin, misalnya ada siapa gitu. Nah, kalian usahakan di awal itu udah dijalin tuh komunikasi antar sama kelompok, ya kerjain dulu, dibuat sering-seringin, kalau misalnya masih daring ya sering-seringin nge-zoom atau Google Meet gitu, nyiapin berkas-berkas persiapan, terus program ke depan, rencana segala macamnya, ya pelan-pelan lah dibahas di grup itu sambil nge-chills dengan teman-teman ya kan, ngobrol-ngobrol santai gitu. Jadi tujuannya ya biar kita kenal dulu kan sifat orang-orang ini. Oh, ini anak ini senangnya, orang ini orangnya terorganisir nih. Oh, ini orangnya senang berkelakar baik. Nah, ini orangnya senang yang serius santai gitu. Wah. Jadi kalau udah kenal kan ntar enak gitu kalau pas udah ketemuan langsung gitu. Nah, itu pertama. Terus selain itu siapkan juga yang namanya fisik dan mental. Karena kan kalau misalnya kalian nanti masih di zaman pandemi ya, jangan sampai ketika menjelang pelaksanaan PBL-nya itu kalian sakit, apalagi mohon maaf ya jangan sampai positif corona gitu. Nah, itu bakal mengganggu kegiatan PBL-nya gitu loh. Jadi udah mendekati PBL, amin seminggu ataupun 2 minggu ya, usahakan tetap sehat, jangan kemana-mana dulu, tetap di rumah santai, persiapan dengan teman-teman. Jadi untuk keperluan administrasi kayak cek swab antigen kalian aman gitu. Kemarin tuh ada sih yang nggak aman begitu hasilnya, dan itu untungnya mereka masih bisa dikasih kompensasi
bisa ikut tidak barengan di awal gitu sampai mereka sembuh. Nah, jadi jangan sampai ya kayak gitu, karena tuh bakal menyulitkan diri kalian dan tim kalian gitu. Kan nggak lengkap jadinya, kan jadi agak sulit ya kalau nggak lengkap. Terus juga itu ya mungkin pas sebelum mulai PBL. Kalau sudah saat PBL, yang pertama kali kalian lakukan saat datang ke desa adalah kalian langsung main ke kantor Kades, kantor Kades dan bidan desa. Nanti di kantor Kades kalian tuh minta sama Kadesnya data-data seputar geografis desa itu gimana segala macam. Terus juga minta mereka ngadain yang namanya MMD, musyawarah masyarakat desa. Tujuannya untuk melihat keadaan di desa itu masalah kesehatannya apa. Jadi yang kalian kerjakan tepat sasaran, nggak sekedar buat program tapi masyarakat tuh nggak nerima, nggak ada perubahan masyarakat gitu. Kayak misalnya di masyarakat tuh lagi trendingnya tentang ini misalnya ISPA misalnya, karena asam katanya, padahal karena mereka merokok ya. Kalian malah buat program tentang apa misalnya kesehatan remaja misalnya, kan nggak nyambung ya kan. Jadi itulah tujuan MND gitu. Jadi ditanyain dulu program-program. Terus juga kalian kan nanti biasanya dikasih juga program untuk kegiatan PBL itu ada biasanya dikasih topik dan disuruh, itu program wajib gitu kasih sama FKM. Nah itu juga kalian bisa kaitkan dengan keluhan masyarakat. Terus kemudian di bidan desa kalian bisa nanyain soal data-data kesehatan. Biasanya data-data stunting sih, karena dari tahun ke tahun kita selalu bawa topik stunting gitu. Dan terakhir kalian mengakrabkan diri dengan itu Karang Taruna remaja desa, karena walaupun kalian sudah bersepuluh tetap laki-lakinya cuma satu di kelompok itu. Kalau di tahunku ya, nggak tahu di tahun kalian nanti. Jadi kita butuh bantuan tenaga juga dari remaja desa gitu. Jadi ya sebisa mungkin akrab lah. Tapi lihat juga kalau misalnya mereka ada yang agak berbeda dari kita cara tradisinya, ya kalau itu baik diambil, yang buruk jangan diikutin. Jangan dijudge mereka tuh kayak preman segala macam, jangan. Karena memang ya beda-beda kan orang. Jangan melihat dari fisiknya gitu. Terus mungkin itu aja dijalani, jaga sikap segala macam saat di desa. Kemudian untuk pasca PBL, nah itu jangan lupa laporan dikerjain. Kalau bisa jangan main-main dulu, kerjain dulu laporan, selesaiin. Terus hubungan dengan teman-teman lama jangan dilupain, karena bisa aja kita butuh bantuan dia nanti kan. Terus orang-orang desa juga dijaga komunikasinya ya, gitu. Intinya dari 3 tadi, ikutlah PBL ini dengan sungguh-sungguh dan dipahami kenapa ada PBL ini. Balik lagi ke awal tadi, tujuan dari PBL ini ya mengasah ataupun melatih kita untuk bisa bermasyarakat. Tujuannya apa? Biar bisa mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Itu aja sih tipsnya, kurang lebih, dan panjangan ya. Nggak apa-apa kok Kak, justru itu lebih banyak tips-tips itu semakin bermanfaat buat kami. Oke. Benar-benar keren banget nih tips dari Kak Tony. Semoga bisa membantu kita nantinya saat akan pelaksanaan kegiatan PBL nih teman-teman. Wah, sangat informatif ya teman-teman. Selain bisa tahu apa itu PBL, kita juga mendapatkan tips-tips keren seputar PBL nih dari Kak Tony. Terima kasih banyak ya Kak telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast kami. Semoga kegiatan magangnya saat ini lancar ya Kak. Amin. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan ya Kak. Siap. Selalu dijaga. Ya, terima kasih juga. Semoga informasinya bermanfaat ya teman-teman semua.
Mohon maaf juga nih kalau misalnya tadi saat penyampaian informasi ada yang miss. Intinya ya begitu, dijalani aja. Mungkin untuk ke depan ini kalian bisa mengikuti PBL, lebih dipersiapkan lagi. Terus untuk sekarang mungkin fokus aja dulu ke kuliah. PBL mah masih lama, jangan dicepet-cepetin, nikmati aja dulu yang sekarang. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Kami harap podcast ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel YouTube kami untuk mendukung podcast ini ya. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten di channel YouTube kami. Kami Pop Talk, Obe Talking, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.